Dan ketahuilah bahwa diam itu lebih baik daripada banyak bicara. Ketika kita banyak bicara akan menyebabkan salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Inna lisanal mu'mini wara'a qalbihi fa idza arada ayatakallama bi syai'in tadabbarahu biqalbihi thumma amdahu bilisanihi. Wa inna lisanal munafiqi amama qalbihi fa idza hamma bi syai'in amdahu bilisanihi walam yatadabbarhu biqalbihi. Jika ucapan adalah perak, maka diam adalah emas. Lisan menjadi kunci bagi seseorang dalam mengarungi kehidupan ini. Dengan lisannya, seseorang bisa selamat pun juga bisa celaka. Sebabnya, seseorang yang mampu berkata baik, penuh dengan kehati-hatian, penuh kewaspadaan, akan terlindung dirinya dari berbagai masalah. Artinya, ia tidak menggunakan lisannya kecuali hanya pada perkara yang akan membuat dirinya selamat. Sedangkan seseorang dapat celaka dengan lisannya, mudah berjanji tetapi tidak menyanggupi, mudah berkata kemudian ia ingkari, sehingga menyebabkannya tergolong kepada orang-orang yang berdusta, kepada orang yang hanya berjanji akan tetapi tidak ditepati, suka berbohong, ngomongnya tidak bisa dipercaya, selalu membual, bahkan karena seringnya berbohong tidak merasa enak kalau ia tidak berbohong. Seseorang yang membiasakan menjaga omongannya merupakan cerminan pribadi yang baik. Secara personal, ia akan lebih banyak memilih diam daripada harus banyak ngomong hal yang tidak memberikan manfaat bagi hidupnya maupun bagi kehidupan orang lain. Setidaknya ia mampu menjaga untuk tidak terpancing pada obrolan yang bisa menyebabkan dirinya kurang pantas untuk ikut nimbrung di dalamnya, kecuali ia hanya menggunakan lisannya pada sesuatu yang dapat memberikan manfaat yang lebih banyak. Tipe model orang seperti ini biasanya akan lebih banyak diam. Untuk bicara pun ia mempertimbangkan akibatnya. Jika ia bicara akan berdampak pada nilai negatif, maka ia akan lebih banyak menggunakan lisannya terkunci. Ia lebih mengedepankan pertimbangan kemudian bicara daripada mengedepankan bicara kemudian mempertimbangkan. Istilahnya, ketika saya bicara akan lebih banyak mudaratnya dari manfaatnya, maka saya lebih baik memilih diam. Meskipun nantinya saya dikira orang yang pendiam, tidak mudah bergaul dan berinteraksi, sebenarnya anggap
ucapan seperti ini ada filter-filter lain. Nek cuma menyapa ya tugas kita, nek cuma mengucapkan salam ya tugas kita, bukan kemudian diam di sini tidak menyapa dan tidak mengucapkan salam ketika bertemu orang lain. Artinya ketika ada sesuatu hal pembicaraan yang menyangkut sesuatu yang penting dan sesuatu yang kurang penting, kita lebih baik memilih diam daripada ikut nimbrung dan akan membuat orang lain itu kurang sreg kepada apa yang kita ucapkan. Pertimbangan yang matang tentu keluar dari pertimbangan pikiran dan hatinya. Ketika ia bicara sesuatu hal, ia mempertimbangkan dampak atau konsekuensinya. Dengan melakukan kebiasaan tersebut, seseorang akan sedikit bicara. Ia senantiasa mendengarkan, kemudian mencerna, termasuk keterkaitannya dengan arah pembicaraan yang akan membuat orang lain tersinggung. Ia akan memilih diam daripada banyak bicara. Untuk kesekian kalinya, ia lebih memilih untuk tak berkata sepatah pun kecuali terpaksa dimintai pendapat. Itu pun ia akan berpikir keras dan berusaha menyajikannya dengan hati yang lapang dan bersih. Ia takut pendapatnya itu akan menyebabkan orang lain tersinggung, akan membuat orang lain kurang enak hati. Bagaimanapun alasannya, ia mengemukakan secara detail aspek dan persoalan yang ia bicarakan, itu pun dengan penuh kewaspadaan dan penuh kehati-hatian. Seseorang yang banyak bicara biasanya akan lebih banyak salahnya. Banyak para sahabat Nabi itu memilih diam daripada berbicara. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali bahwa Abu Bakar pernah meletakkan batu kerikil di mulutnya untuk mencegah dirinya dari berkata-kata. Lalu ia menunjuk lisannya sambil berkata, "Inilah yang menjerumuskan aku ke lembah kenistaan." Nabi pun bersabda, "Tahanlah lisanmu kecuali untuk kebaikan. Dengan demikian engkau dapat mengalahkan setan." Itulah sebabnya kenapa kita lebih baik memilih diam daripada harus banyak bicara. Karena persoalan dan aspek itu tadi. Kalaupun kita mau, hendaknya kita mengurangi hal itu sedikit demi sedikit agar kita tidak terjebak pada pola salah dan keliru. Sebagaimana sabda Nabi yang lain, sesungguhnya lisan seorang mukmin itu berada di belakang hatinya. Apabila hendak mengatakan sesuatu, ia mempertimbangkan dengan hatinya, kemudian ia ucapkan dengan lisannya. Adapun lisan orang munafik itu ada di depan hatinya. Apabila ia menginginkan sesuatu, ia ucapkan dengan lisannya tanpa mempertimbangkannya dengan hati. Kedua hal tersebut merupakan pertimbangan yang harus kita pikirkan, yang harus kita upayakan dan renungkan. Kalau kita ingin tergolong kepada orang mukmin, yang jelas
kita harus meletakkan lisan kita di belakang hati kita. Itu artinya kalau sesuatu itu tidak bermanfaat dan tidak penting, itu tidak perlu kita ucapkan, tidak perlu kita obrolkan dengan teman kita. Nah, kalau kita ingin tergolong kepada orang munafik, kita meletakkan lisan kita di depan hati kita. Itu artinya kita berkata ataupun ngomong sesuatu yang tidak ada manfaatnya, tidak ada nilai positifnya, malah yang ada kita terjebak pada kerugian yang nyata. Dengan begitu, kita harus menyadari pula bahwasanya berkata sesuatu yang tidak bermanfaat itu akan menyebabkan kita termasuk orang yang rugi. Lah, dengan begitu kita harus mempertimbangkan kembali apakah kita mau termasuk golongan orang mukmin atau munafik. Kan tinggal memilihnya. Daripada itu, hal yang perlu kita lakukan dan kita renungkan kembali, jika kata-kata kita ataupun kalimat kita yang keluar dari lisan kita itu menyebabkan orang lain tersinggung, menyebabkan orang lain sakit hati, hendaknya kita tahan saja. Itulah sebabnya pentingnya kita merenungkan sesuatu apa yang akan kita ucapkan terlebih dahulu. Sempatkan berpikir sejenak bahwa apa yang akan kita ucapkan itu tidak membahayakan orang lain dan akhirnya akan membahayakan diri kita juga. Makanya tidak salah ada ungkapan mulutmu adalah harimaumu. Ketika demikian berarti mulut kita akan menerkam kita juga. Orang dapat dikatakan sombong itu ketika ia mengatakan dirinya bisa, akan tetapi sebenarnya dirinya tidak bisa. Orang tersebut hanya ingin dikatakan wow di depan orang lain. Kata Imam Al-Ghazali, lisan merupakan salah satu nikmat Allah yang sangat besar, halus dan penuh selubung atau penuh misteri. Bentuknya kecil namun amat besar pengaruhnya terhadap hal-hal yang positif maupun negatif. Ketahuilah bahwa iman dan kufur tidak akan bisa tampak kecuali dengan persaksian lisan. Sedangkan iman dan kufur merupakan puncak dari kepatuhan dan kedurhakaan lisan. Kemudian beliau mengklasifikasikan tentang macam ucapan, yakni 4. 1. Ucapan yang berbahaya. 2. Ucapan yang bermanfaat. 3. Ucapan yang di dalamnya ada manfaat dan bahaya. Dan yang terakhir, ucapan yang tidak bermanfaat dan tidak berbahaya. Keempat itulah yang perlu kita pertimbangkan, yang perlu kita renungkan, ucapan kita termasuk yang mana. Sehingganya dengan begitu kita tidak akan mudah terjebak. Dan ketahuilah
bahwa diam itu lebih baik daripada banyak bicara. Ketika kita banyak bicara akan menyebabkan salah, diam akan lebih baik, dan kita tidak mempunyai kesanggupan untuk nyambung, maka kita lebih baik mendengarkan saja. Lah, kalau perkataan ataupun obrolan itu akan menyebabkan kita rugi dan kurang bermanfaat, sebaiknya kita diam. Artinya, diam di sini seperti emas, akan diperlukan pada waktunya ketika kita sudah sanggup bicara di depan orang lain dan memberikan manfaat kepada orang lain. Mulailah hal itu dari diri sendiri sebagai teladan, dan mulailah untuk tidak berbicara pada hal yang menyebabkan kita berada pada kerugian yang amat besar karena omongan kita. Dan ketahuilah pula bahwa diam itu akan lebih enak dan nyaman bagi kita, karena kita akan selamat dan terhindar dari mara bahaya.